Buat Bayu yang ganteng, thank you udah rekomendasikan smartwatch terbarunya dari Tecno. Ini dia Tecno Watch GT. Pas saya lihat ini banyak bener ya smartwatch terbaru dari Tecno untuk di akhir tahun 2025. Jadi saya pilih nih yang paling termahal dengan built-in GPS, layar AMOLED yang sangat besar. Untuk di dalam kemasan terdapat bonus strap model ala-ala leather gitu. Di video ini saya akan sampaikan pengalaman saya menggunakan Tecno Watch GT kurang lebih satu harian full. Kita bahas dari segi layar. Untuk layar sendiri kalau saya swipe gini benar-benar smooth banget ya. Terlihat berasa 60 Hz-nya. Kalau dari segi tampilan ini terlihat cukup jumbo, besar dan tebal. Ini lebih cocok buat kamu yang berlengan besar ya. Jadi kalau kamu lengannya kecil mending skip aja video ini guys. Desainnya dan detailnya ini materialnya cukup solid. Ada tertuliskan GT. Di bagian case juga ada terlihat seperti ukiran-ukiran gitu ya. Dan saya merasakan ini bukannya tempelan tetapi benar-benar dibikin dari case-nya ya, materialnya. Dan di bagian bezel terlihat juga ada angka-angka kecil yang bikin keren juga nih. Tetapi kalau saya tes putar ini nggak bisa diputar ya bagian bezelnya. Tombol tersedia dua tombol, yang satu crown button dan press button. Yang tombol bawah ini untuk mode pintas ke sport mode. Ngomong-ngomongin sport mode langsung aja ini saya sudah tes untuk fitur olahraga menggunakan GPS di outdoor. Kualitas GPS-nya ini cukup oke menurut saya. Memang ada beberapa ini keluar jalur ya, mengingat harganya ini di bawah 1 jutaan. Cuma ini jadi catatan untuk lock GPS-nya smartwatch ini kurang cepat. Untuk tampilannya dia menggunakan timer ya, waktu penghitung mundur ketika memulai. Dan saya slide ke atas untuk menampilkan data olahraga, slide ke kiri untuk menampilkan Bluetooth music, dan saya slide ke kanan ini tidak bisa menampilkan apa-apa. Jadi tidak ada root back ya. Untuk di bagian tombol crown ini kalau saya tes putar dia tidak bisa untuk bergulir ya atau memperbesar kecil tampilan. Saya coba tes double klik untuk mengganti tema juga dia tidak bisa dari crown buttonnya. Ukuran besarnya yang terbilang besar sih menurut saya ini 1,51 inch AMOLED dengan resolusi yang cukup tinggi. Untuk kecerahan brightness tidak tertuliskan berapa nits ya. Tetapi kalau saya tes untuk di outdoor di bawah sinar matahari terlihat dengan jelas sampai layarnya flicker ya. Ini efek dari kamera sampai flicker. Di bagian setting brightness kalau saya perhatikan di sini dia masih belum ada auto, jadi harus di slide ke atas dan ke bawah. Di menu shortcut juga ini terdapat menu pintas center yang terlihat dari layar aja ya, bukan center fisik. Screen time off saya lihat di sini bisa 60 detik atau 1 menit. Fitur auto detect untuk olahraga sih ini harusnya ya. Ini bisa. Button setting ini untuk shortcut ya. Di bagian button tombolnya kita bisa ubah-ubah. Bluetooth call saya coba tes menggunakan smartphone Android dari Vivo yang terbaru ya, X300 Pro. Saya tes ini tidak bisa untuk melakukan panggilan WhatsApp call. Jadi dia hanya bisa digunakan melalui Android Samsung ya. Sedangkan saya Samsung lagi tidak megang nih. Notifikasi chat masuk dari pesan WhatsApp terlihat ini fontnya cukup kecil ya. Rapi sih. Nama pengirim tergabung dengan teks atau pesan. Logo aplikasi terlihat dengan jelas, WhatsApp. Untuk aplikasinya menggunakan aplikasi My Health, bisa download dari Play Store. Di sini kalau kita lihat watch face pilihannya cukup banyak diperkategorikan, dan saya coba tes untuk menginstal ke smartwatch hanya bisa tersimpan satu pilihan aja. Jadi dia harus bergantian atau terhapus downloadan sebelumnya. Di sini kalau kita perhatikan di aplikasi bisa untuk mengganti dial jam tangan menggunakan AI. Juga kita bisa mengganti atau custom pilihan gambar dari foto galeri smartphone kita. Tetapi sayangnya ketika saya coba tes untuk pilihan yang gambar AI, ini gagal mulu guys. Entah kenapa ya, apakah nanti ada pembaruan firmware jadi lebih baik. Dan saya tes untuk di bagian remote kamera. Di sini ada setting ya, setting timer bisa 2 detik, 5 detik, dan 7 detik. Saya coba yang tanpa timer, terlihat muncul juga guys di bagian layar smartphone ya, timernya 3 detik. Jadi dia tidak bisa menghilangkan timer. Find My Watch ini bisa dilakukan dari aplikasi My Health untuk mencari smartwatch kita kalau ketinggalan atau keselip gitu ya. Suara speakernya nih dari smartwatch terbilang bagus dan kencang ya, tidak sember. Quick Replay ini tersedia di aplikasi My Health. Ini kita bisa edit ya, balas pesan cepatnya. Kemudian kita lihat di bagian setelan lain. Di sini banyak setting yang bisa kita aktifkan. Misalnya saya aktifkan seperti pengingat minum, pengingat berdiri juga ada. Nah, kalau untuk terhubung ke aplikasi pihak ketiga seperti Google Health atau Strava, saya lihat di sini tidak ada. Sayang banget ya, padahal dia sudah built-in GPS. Kayaknya kalau untuk ke aplikasi pihak ketiga mah itu tergantung dari aplikasinya sih. Di fitur-fiturnya kita lihat fitur outdoor. Ini ada kompas yang perlu dikalibrasi dulu, digoyangin angka 8. Terlihat tampilannya seperti ini, smooth dan berasa ada getar-getarannya gitu guys. Getarannya menurut saya ini biasa aja ya.
Kalau saya perhatikan untuk fitur outdoor tidak ada barometer, altimeter tidak tersedia nih. Di sini ada timer waktu penghitung mundur, lalu ada kalkulator, breath atau latihan pernafasan ada, Bluetooth music, tanggal, ini tampilannya bulanan. Untuk fitur kesehatan pastinya ada heart rate, SpO2 juga ada. Fitur kesehatannya cuma ada 2 itu aja ya. Saya ukur untuk ketebalannya nih, saya penasaran nih. Kita lihat di 14 mm lebih. Untuk diameternya sendiri cukup besar, 49 mm lebih dikit. Dan lak tulaknya ada di 58 mm lebih. Wow, besar banget ya. Kalau strapnya dia cuma 22 mm aja nih. Berasa kebanting sih dengan ukuran diameter smartwatchnya yang besar banget ya. Beratnya sendiri kalau saya lepas dari strapnya dia ada di 62 gram, hanya smartwatchnya aja. Kalau dengan strap letternya ada di 78,8 gram. Sedangkan dengan strap TPU ada di 88,2 gram. Ini lebih berat ya yang TPU. Untuk harga saat video ini tayang ada di harga 899.000 lebih ya. Ini hampir 900.000 sih. Mungkin nanti di tanggal kembar bisa lebih murah atau turun ya harganya, nanti ditunggu aja pas 12.12. Untuk kesimpulannya bisa saya ambil dari smartwatch Tecno Watch GT. Ini smartwatch ukurannya diameternya cukup besar dan tebal ya. Seperti yang tadi saya bilang lebih cocok buat kamu yang berlengan besar. Terlihat untuk di bagian buckle strapnya aja ini yang model TPU terlihat cukup jumbo ya. Dan kalau saya pakai atau saya ganti dengan model strap yang leather itu berasa lubangnya kurang kecil atau kurang satu lubang lagi, jadi berasa longgar di lengan saya yang kecil. Kemudian layar yang besar sudah AMOLED, resolusi yang tinggi, layar sentuhnya atau touchscreen-nya benar-benar smooth, pakai banget. Dan tema atau view UI hanya tersedia 2 pilihan aja ya, tidak bisa banyak dan tidak bisa diganti dari double klik round button. Untuk Bluetooth call atau WhatsApp call, saran saya menggunakan smartphone dari iPhone atau Samsung. Selain itu, saya tes sih biasa nggak bisa ya. Dari Vivo aja nih saya tes tidak bisa. Untuk water resistance-nya ini hanya 3 ATM. Saran saya jangan dibawa renang, untuk kehujanan atau cuci tangan masih oke. Baterai kapasitas yang besar, hampir lupa nih, ini 480 mAh. Karena saya baru pemakaian kurang lebih 1 harian, ini saya tidak bisa pastikan boros atau enggaknya ya. Dari 100% turunnya ini baru segini nih. Dengan catatan, always on display, kadang saya aktifkan, kadang tidak. Untuk harga yang hampir 900.000, menurut kalian ini agak overpriced atau tidak nih? Mungkin nanti bisa tulis di kolom komentar, kasih pendapat. Oke, terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Freddy, and see you next my video. Ditunggu Tecno Watch yang lainnya. Bye.